Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 3? Semoga kalian tetap semangat, sehat dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematika benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa. Simak baik-baik dari penjelasan dari Bu Agustin. Nah, benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan berbentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Nah, sebutkan bahan untuk membuat pensil. Apa ya anak-anak? Nah, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu ya juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah ya bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda anak-anak. Nah, pertama ya, batang pohon ditebang. Setelah ditebang, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan. Kalau orang Jawa menyebutnya kayu gelondongan, itu istilahnya atau log. Kemudian log dikirim ya ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus anak-anak seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong ya, kayu gelondongan tadi dipotong-potong sesuai keperluan yang diinginkan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan dulu. Nah, caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa ya? Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulannya kayu adalah mudah dibentuk ya. Lalu beberapa benda yang terbuat dari kayu jati itu dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, kelemahannya pasti mempunyai kelemahan. Nah, benda berbahan kayu adalah tidak tahan api. Nah, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap dan atau serangga lainnya. Nah, bagaimana cara memperoleh kayu? Caranya tadi dengan menebang pohon. Nah, tetapi menebang pohonnya ingat anak-anak yang sudah tua, maksudnya sudah besar ya. Jangan yang kecil-kecil itu masih pohon yang kecil-kecil itu jangan ditebang dulu. Biarkan pohon itu besar, tumbuh besar, lalu kalau sudah besar boleh ditebang. Setelah ditebang, apakah tidak ditanami lagi? Ya harus ditanami ya, karena itu namanya reboisasi. Kalau tidak ditanami akibatnya banjir ya anak-anak, tidak ada yang menyerap ya. Nah, bagian pohon manakah yang digunakan untuk membuat benda-benda? Ya bagian batang ya. Nah, apa yang dilakukan setelah penebangan pohon dilakukan? Pohon didistribusikan ke pabrik, kemudian dipotong dan dijemur. Setelah itu baru diolah sesuai keinginan. Nah, kalian bisa mengamati ya, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Di sekitar di rumah kalian pasti ada benda yang terbuat dari kayu. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu. Nanti dibuat kolom seperti ini ya anak-anak. Nama nomornya, lalu nama benda, lalu ini kegunaan benda tersebut apa. Pasti di rumah kalian banyak yang terbuat dari kayu bendanya ya. Nah, lalu
fungsi hutan itu mempunyai fungsi anak-anak ya, untuk menyerap air hujan. Selain dibuat untuk menanam pohon, fungsi hutan itu juga menyerap air hujan. Nah, hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli ya, membuat aliran air terganggu. Nah, ini ditebang ya, tidak melihat itu pohon yang besar atau kecil, semuanya ditebang tanpa diadakan reboisasi. Itu membuat hutan menjadi gundul. Nah, itu tidak bagus ya, karena akan menyebabkan banjir. Nah, hal ini menyebabkan air menggenang anak-anak. Tidak ada yang menyerap ya, pohonnya semua ditebang ya, tidak bisa menyimpan air hujan. Nah, akhirnya airnya menggenang, akhirnya terjadinya banjir ya, yang mengalir ke pemukiman penduduk ya. Tidak ada yang menyerap, pohon-pohonnya ditebang semua, akhirnya banjir sampai mengalir ke pemukiman penduduk. Pasti kalian pernah mendengar istilah, oh di daerah sana banjir. Nah, mungkin salah satu penyebabnya hutannya digunduli, tidak diadakan reboisasi ya, salah satu penyebabnya ya. Lalu kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat juga. Setiap tahun bahan ya dari kayu itu banyak pohon yang ditebang, sehingga ya untuk mendapatkan kayu itu terkadang sulit ya. Terkadang ada sekelompok orang juga yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Nah, gimana Bu Agustin kalau izin? Nah, di miliknya hutan, di hutan itu miliknya pemerintah, ada namanya milik perhutanian. Jadi kita izinnya di kantor perhutanian tersebut ya. Nah, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, musyawarah bertujuan itu membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, biasanya kalau sudah dipotong ya pohonnya ini di hutan itu, lalu musyawarah diadakan reboisasi. Nah, namanya musyawarah itu bertujuan untuk apa? Untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah gunanya musyawarah anak-anakku. Lalu cirinya musyawarah yang baik. Nah, musyawarah itu mempunyai ciri-ciri juga. Seperti pembelajaran kemarin itu juga ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti bernafas, bergerak. Nah, di musyawarah ini juga ada cirinya ya anak-anak. Ciri musyawarah yang baik itu ya, misalkan kalian sebagai siswa. Nah, setiap siswa itu dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Misalkan kita musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Nah, setiap siswa dapat mengeluarkan pendapat, pikiran, dan pandangannya. Nah, ya sekalian bisa mengeluarkan pendapat, pikirannya dengan pandangannya. Nah, mengeluarkan pendapatnya itu ya bicaranya harus sopan ya, tidak teriak-teriak ya. Nah, itu. Lalu setiap peserta musyawarah memberikan pendapatnya yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama ya. Ini pendapatnya harus baik, ingat ya, tidak boleh teriak-teriak ya. Apabila mufakat telah tercapai, kalau sudah ada keputusan, mufakat itu namanya anak-anak, maka setiap peserta musyawarah wajib dengan ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau istilahnya itu voting ya, nah, kalau musyawarah mufakat ya, apabila mufakat ya itu tercapai, keputusannya tercapai, mungkin ada misalkan kalau pemilihan ketua kelas ada calonnya 1, 2, lalu oh ini tunjukannya nomor 1, ada yang memilih yang kedua, lalu kalau sudah mufakat oh ini yang jadi nomor misalkan nomor 2 atau nomor 2 gitu ya. Jadi yang mencapai mufakatnya ini ya, keputusannya itu harus lapang dada ya anak-anak. Nah, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan meja kursi ataupun benda
kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga juga, seperti permainan bola kayu. Nah, pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Nah, bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Nah, gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini, anak-anak. Nah, ini ada seorang memukul benda menggunakan alat pukulnya dari kayu. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Nah, tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Mengapa ya, anak-anak? Nah, karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari bahan plastik atau kulit sintetis. Nah, bola ini ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola ini. Ada gambarnya, gerakan dasar melempar. Nah, posisinya kakinya, lalu tangannya, lalu dilepaskan. Ini saat melempar. Lalu menangkap bola, posisi kakinya, tangannya, ya. Nah, ini. Nah, tugasnya simak baik-baik ya. Yang pertama, kalian tadi sudah Bu Agustin jelaskan dari awal. Ini kalian mengamati benda-benda di sekitarmu, di sekitar di rumah kalian. Lalu kalian buat tabel seperti ini. Nomor, nama benda, kegunaannya. Misalkan meja, nomor 1, nama benda meja, kegunaannya misalkan untuk menaruh buku-buku, atau untuk makan bersama keluarga. Nah, pasti di rumah kalian bahan yang terbuat dari kayu banyak. Nanti dibuat nama bahannya apa, kegunaannya apa. Seperti itu anak-anak ya, untuk tugas pertama. Lalu tugas kedua, kalian melakukan gerakan dasar melempar seperti ini. Seperti yang jelaskan Bu Agustin. Lalu gerakan dasar menangkap. Kalian bisa, kalau melangkap pasti ada lawannya ya. Maksudnya lawan itu temannya. Itu kalian bisa minta tolong pada bapak atau ibu kalian atau saudara kalian. Nanti waktu menangkap dan melempar bola, kalian videonya ya. Karena apa? Kalau di video itu bapak ibu guru tahu gerakan dasar kalian untuk bisa menilai di KI 4 keterampilan ya anak-anak. Kalian ini tugasnya itu saja. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Bu Agustin minta maaf kalau ada kekurangan. Kalian tetap semangat, tetap tersenyum. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya pada Bu Agustin. Untuk pembelajaran hari ini Bu Agustin tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.